Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, kita langsung aja ya pada materi ya. Di video kali ini tuh saya ingin bahas lagi-lagi persoalan masalah hutang yang WA ke saya ini bertanya tentang keputusasaannya dalam melunasi hutang. Artinya dia sudah tidak sanggup lagi, sudah menyerah, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, artinya sudah benar-benar putus asa, nggak bisa lagi bayar utang. Apa yang harus dilakukan? Kan banyak yang WA ke saya, Pak, saya sudah nggak sanggup lagi, udah nggak kuat lagi menghadapi hidup ini, rasanya saya ingin mati. Tiap hari saya dimaki, nggak bisa bayar utang, tiap hari saya direndahkan, dihina. Saya bukan nggak mau niat bayar karena memang saya nggak punya duit, saya coba pinjam sana sini, nggak ada yang memberi, segala ikhtiar sudah saya kerjakan, cari pekerjaan nggak ketemu. Tolong saya Pak Ustadz. Ya kira-kira bentuk WA-nya begitulah. Intinya itu putus asa karena memang nggak bisa bayar utang lagi. Nah di video kali ini tuh saya ingin bahas masalah itu ya. Kalau teman-teman sedang merasakan itu ya tonton video ini, dengan video ini hingga akhir, jangan di skip ya, supaya teman-teman tuh paham dan semangat, nggak putus asa. Jadi gini teman-teman semuanya, pertama ingat, dalam Islam itu kita dilarang untuk putus asa, dan Allah nggak suka terhadap orang yang putus asa. Bahkan Allah itu juga mengatakan dalam Quran, jangan putus asa, sesungguhnya rahmatku itu sangat luas. Artinya kita dilarang sama Allah putus asa karena pertolongan Allah, rahmat Allah itu sangat luas sekali. Artinya Allah yang maha kuasa pasti bisa menolong kita. Nah kenapa Anda sampai putus asa? Satu, ini ya, kenapa Anda sampai putus asa dan kenapa Anda sampai merasa nyerah dan ingin mati saja karena masalah yang Anda hadapin itu benar-benar berat. Satu, gini teman-teman semuanya, seseorang itu putus asa, nyerah, nggak sanggup lagi, itulah bukti bahwa manusia kita ini terbatas. Kita ini lemah, nggak bisa. Mau sehebat apapun Anda, gelar Anda tinggi, ilmu Anda luas, ketika Allah sudah berkehendak Anda dimentokkan, nggak ketemu, Anda diberi masalah dan Anda dimentokkan sama Allah, Anda mau bilang apa? Itu salah satu bukti bahwa manusia itu lemah. Makanya kalau kita sudah merasa lemah dan tak berdaya, cara terbaiknya itu libatkan Allah. Yang membuat kita berat dalam menyelesaikan masalah itu karena terlalu egoisnya diri kita, menganggap kita mampu, menganggap kita punya relasi, punya teman yang hebat, punya saudara dan lain sebagainya. Tidak melibatkan Allah. Itulah yang membuat kita itu jadi stres, jadi putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, saya yakin tuh, insya Allah Anda nggak bakal putus asa, insya Allah Anda nggak bakal nyerah. Sepahit apapun, segetir apapun hidup Anda, pasti Allah tolong. Kenapa Allah belum memberi pertolongan? Karena Anda nggak sadar dan Anda nggak pahami bahwa Allah kasih masalah itu ke Anda sampai Anda benar-benar mentok, benar-benar nyerah, supaya Anda itu datang ke Allah, kita itu datang ke Allah. Selalu saya sampaikan, kira-kira gini bahasa Allah, ente itu nggak bisa berbuat apa-apa, ente itu nggak bisa menyelesaikan masalah, sini datang padaku, aku bisa menyelesaikan masalahmu, aku yang kasih masalah padamu, aku yang bisa selesaikan. Tapi kita nggak memahami itu teman-teman semuanya. Kalau sudah seperti itu kode, signal dari Allah bahwa kita tuh suruh datang kepada Allah, suruh sujud, suruh taubat sama Allah. Tapi kita tidak memahami itu. Yang kita pikirkan asik hutang, masalah kita. Sudah tahu kita lagi terpuruk masalah hutang, sudah tahu kita lagi terpuruk dengan kondisi ekonomi dan sebagainya. Tapi kita nggak bergerak untuk menuju Allah, nggak lari sama Allah, nggak datang kepada Allah. Akhirnya itu kita nyerah. Nah kalaupun itu tadi yang WA, bukan satu orang ya, yang WA ke saya yang mengatakan, Pak saya sudah datang ke Allah, sudah tahajud, sudah duha, sudah segala macamnya. Emang ente sholatnya berapa bulan gitu? Saya yakin bener ya teman-teman semuanya ya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan saya memahami ketika kita tertekan dengan kondisi ekonomi, apalagi menyangkut masalah utang, pastinya perasaan kita tuh nggak enak, kita down segala macamnya. Tapi saya yakin kalau kita benar-benar datang ke Allah, saya yakin pasti ada kekuatan dikasih di sana. Pasti kita benar-benar dimunculkan rasa ketenangan, meskipun Allah belum berikan solusi, tapi ketenangan, kekuatan itu akan dikasih sama Allah sehingga kita
lebih pasrah, lebih ikhlas, lebih sabar sama Allah. Coba deh. Nah, makanya teman-teman semuanya, ketika Anda sudah mentok, sudah nggak mampu lagi, jangan teruskan berpikirnya ke sana. Stop. Stop teman-teman semuanya. Apa yang harus diamalkan? Apa yang harus dilakukan? Langsung katakan dalam lisan kita, hati kita, la haula wala quwata illa billah. Kalau Anda paksakan pikiran itu yang membuat Anda itu stres, ingin mengakhiri hidup. Yang datang itu apa? Bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan negatif itu yang menyuruh kita udahlah lari saja, sudah kabur saja, sudah bunuh diri saja, sudah minum racun saja. Karena kita memaksa pikiran kita itu harus satu, kita sudah panik iya, down iya, nggak tahu lagi harus berbuat apa iya. Kalau sudah begitu tuh langsung sandarkan ke Allah, langsung balikkan ke Allah. Jangan Anda paksa ikutin pikiran begitu terus. Gimana nih ya, aduh tolong, segala macam itu. Kalau itu yang Anda lakukan nggak melibatkan Allah, itu yang terjadi. Anda putus asa. Nah, harusnya bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Nah, untuk amalan bahkan sampai saat ini itu saya selalu kerjakan. La haula wala quwata illa billah itu diajarkan guru saya. Ketika kamu sudah dihadapkan dengan masalah yang menurut kamu sangat-sangat berat itu, amalkan hauqalah itu. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai saat ini itu saya kerjakan, dan itu benar-benar saya wajibkan diri saya untuk mengamalkan itu walau jumlahnya sedikit. Kalau waktu saya luang saya amalkan tuh 100 kali, bahkan 313 kali. Saya kerjakan itu. Gunanya apa? Supaya ada kekuatan dalam hati kita, keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu pasti menolong, bahwa Allah itu pasti nggak mungkin membiarkan kita. Nah, Anda lakukan itu, amalkan itu, la haula wala quwata illa billah. Habis sholat 5 waktu, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Zikirkan itu membuktikan bahwa diri kita lemah, diri kita nggak berdaya, tidak ada daya dan upaya ya Allah kecuali pertolongan-Mu, kecuali kekuatan dari-Mu ya Allah. Aku nggak mampu, aku sedang dihadapkan masalah ini ya Allah. Tolong ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kekuatan, hanya Engkau yang bisa membantu hamba ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong hamba ya Allah. Setelah itu apa? Pasrahkan ke Allah, lepaskan ke Allah. Anda kembali lakukan aktivitas seperti biasa. Anda jalani hidup Anda seperti bagaimana biasanya. Karena hanya itu tugas kita. Kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak bisa maksa gitu minta sama Allah uang 100 juta untuk bayar utang, langsung datang tuh dari langit uang 100 juta. Nggak bisa teman-teman semuanya. Itu yang membuat Anda stres. Anda itu kepingin maunya berdoa itu 1 bulan sudah minta sama Allah gitu nggak dikasih, Anda terus putus asa, nyalahkan Allah, nyalahkan diri dan lain sebagainya. Jangan begitu. Lakukan saja, amalkan saja. Inilah kita manusia lemah, inilah kita manusia nggak berdaya. Bukti bahwa kita itu memang nggak punya kekuatan apa-apa, nggak benar-benar lemah. Yang kuat, yang kuasa itu hanya Allah. Nah makanya untuk bisa kita selamat dari itu semua, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, sholat malam, baca Quran, supaya hati kita dikuatkan sama Allah. Saya yakin ya teman-teman semuanya, kalau benar-benar kita datang ke Allah itu pasti kekuatan itu datang, ketenangan itu datang. Walaupun kita belum dikasih solusi sama Allah, saya yakin itu pasti Allah kasihkan kekuatan. Kita akhirnya sabar, akhirnya kita ridho, sehingga dengan ridho itu, dengan sabar itu nanti Allah kasih jalan ke kita, kasih petunjuk ke kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong kita, bukan memikirkan bagaimana nanti Allah melunasin hutang kita. Kalau itu yang kita pikirkan, kita stres. Anda stres, semuanya bingung, karena itu wilayah kita, itu kan gaib, nggak kelihatan, nggak nampak, itu wilayahnya Allah. Tugas kita itu berdoa, berikhtiar, dan meyakini bahwa Allah itu pasti menolong. Kalau bukan ke Allah kita minta tolong dengan kondisi seperti itu, mau kemana lagi? Mau ke dunia mana lagi? Emang ada dunia selain dunianya Allah? Nggak ada. Jadi mau nggak mau tetap Anda jalanin itu. Takdir hidup Anda. Tugas yang harus dilakukan adalah perbaiki diri, introspeksi diri. Kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa kesusahan itu kok nggak lepas dari kehidupan kita? Tanya diri dong. Pastinya kalau kita benar-benar mengaku beriman itu ya datangnya ke Allah, libatkan Allah, gak ada cara lain. Semuanya ini kehidupan yang pegang kendali itu Allah, bukan kita teman-teman semuanya. Nah jadi sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman semuanya, kalau Anda sudah mentok karena masalah hutang, saya sampaikan ya, balik ke Allah.
libatkan Allah. Lakukan saja ibadah, meskipun Anda lagi down, Anda malas, paksa itu. Lakukan itu, biarkan Allah yang menyempurnakan. Walaupun Anda ketika sholat itu pikiran Anda kacau ya, terpikir masalah utang, terpikir masalah ya kesulitan Anda, tetap kerjakan. Allah ngerti, Allah tahu. Jangan jadikan alasan, Pak saya lagi kondisi begini sholatnya nggak khusyuk. Emang ada manusia yang bisa mengaku bahwa dia itu khusyuk dalam sholat? Nggak bisa teman-teman semuanya. Banyak versi yang mengatakan khusyuk itu begini, sholat khusyuk itu tandanya begini. Ya sudah, yang penting Anda kerjakan saja, amalkan saja, kerjakan tuh. Sholat, balik ke Allah. Meskipun Anda berpikirnya saat sholat itu bercabang-cabang, mikirkan utang, mikirkan segala macam, ya sudah, lakukan saja, amalkan saja. Allah ngerti, Allah lebih tahu dari diri kita. Yang penting kita ada kemauan yang kuat untuk berubah diri, untuk berdoa sama Allah. Allah itu makin terus kita minta, makin senang. Cuma sabar teman-teman semuanya, nggak semudah yang seperti kita bayangkan. Itu kita berdoa langsung dikasih sama Allah, nggak begitu teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, pesan saya ya, terakhir, amalkan tuh zikirnya, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tetap semangat, yakin, percayalah bahwa Allah pasti menolong. Allah itu Tuhan kita yang maha kuasa, maha segalanya. Dia mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Sebesar apapun hutang Anda, Allah jauh lebih besar dari itu semua. Jadi itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.